Oke, halo semuanya. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Putra. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembuatan kalkulator menggunakan Python dan library tkinter. Yang pertama, di sini kita membuat susunan dari tombol-tombol yang akan kita buat. Lalu selanjutnya ada simbol-simbol yang berada di bagian kanan. Simbol-simbol ini bisa kita lihat ada plus, minus, bagi, kali, dan sama dengan. Adapun simbol-simbol yang berada di atas ada AC, ada plus minus, dan C. Yang kedua adalah row count atau jumlah baris dari kolom dari bentuk yang kita buat ini, yang mana jumlah barisnya adalah 5, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Lalu adapun column count ataupun jumlah dari kolomnya yang berjumlah ada 4. Jumlahnya ada 1, 2, 3, 4. Mengapa kita masukkan ini? Ini adalah untuk nanti keluaran dari atau output dari pembuatan Windows-nya. Adapun warna-warna yang digunakan yaitu ada warna abu-abu muda dengan kode D4, D4, D2. Adapun warna cyan dengan kode 00 FFFF, ada biru dengan kode 0043 D3, adapun abu-abu gelap dengan kode 505050, dan yang terakhir adalah warna dasar dari tkinter sendiri yaitu warna putih. Lalu adapun selanjutnya setup jendela. Setup jendela ini adalah bagaimana bentuk nantinya untuk bentuk dari kalkulator tersebut, yang mana kita sebut Windows tkinter sebagai komen untuk pembuatan jendelanya. Yang kedua adalah Windows title, yaitu judul dari ataupun nama dari kalkulator tersebut. Di sini saya memberikan nama 019 kalkulator, yang mana ukuran dari kalkulator tersebut tidak bisa, ya saya menuliskannya di sini, tidak bisa diperbesar ataupun diperkecil. Yang selanjutnya adalah frame tkinter ini berbentuk Windows, ya, atau berbentuk jendela. Lalu label ini menandakan atau komen ini bertujuan untuk membuat apa isi dari Windows tersebut, yang mana frame teks 0, nanti keluaran hasilnya adalah 0, jenis fontnya adalah Arial, ukurannya 45, warna latar belakangnya adalah biru yang kita tulis tadi, biru ini yang dimaksud. Lalu latar depannya adalah putih, anchor I ataupun is atau bagian kanan, dan width column ataupun ketinggian atau ukuran kolom. Ukurannya adalah hitungan dari kolom, jadi ukurannya adalah sekitar 4 baris. Lalu ada label grid, ini adalah tempat untuk koordinat munculnya jendela. Lalu ada label untuk menampilkan operasi, yang mana label operasi diberikan komen seperti ini, tkinter label, frame, text. Nah, ini itu untuk bagian hasil ataupun output pada saat kita menekan suatu karakter, yang mana ini bertujuan pada operasi yang dilakukan seperti frame, text, font, Arial, namun ukurannya agak kecil. Background sama, color, anchor, width, column, label, operasi. Nah, di sini itu ada pengoperasian dari karakter-karakter yang kita masukkan. Lalu selanjutnya ada column span. Ini dipergunakan hanya untuk bagian dari karakter ini sama dengan. Lalu selanjutnya ada for row in range ataupun jarak dari setiap baris. Jarak dari setiap baris adalah
row button column lewati placeholder kosong atau tanda spasi, berarti tidak ada jarak sama sekali, hanya dibatasi oleh garis-garis saja. If value kosong ini untuk penataan tanda sama dengan tadi, yang mana tanda sama dengan tadi akan menempati dua kolom ataupun ya dua kolom dengan ukuran satu. Ukuran yang pertama adalah -1 dengan ukuran tombolnya adalah base width ataupun ukuran biasa dengan pada karakter sama dengan, dimana karakter sama dengan ini berukuran 2+1 ataupun kita bisa tentukan di sini adalah kolom ukuran -1 dengan ditambahkan menjadi 2. Menjadi 2 kolom itu untuk satu karakter. Lalu selanjutnya ada button, TK enter button ataupun ukuran dari tombol-tombol yang kita buat, yang mana tombolnya adalah ada sama seperti tadi, frame, text, value, font, area, ukurannya berapa, 30. Ukuran buttonnya adalah ukuran button tersendiri, ketinggiannya adalah 1, comment, lambda, value, button clicked. Nah, button clicked ini ada definisinya tersendiri, nanti kita jelaskan. Adapun value top symbol, button config foreground ini untuk bagian pewarnaan ya, pewarnaan simbol-simbol di bagian atas, yang mana latar depannya adalah abu-abu muda dan latar belakangnya adalah sama abu-abu muda. Jadi nanti pas saat kita tekan itu akan ada efeknya. Lalu selanjutnya adalah ada pewarnaan ataupun ya parameter dari pewarnaan dari simbol-simbol di bagian kanan, yang mana latar depannya adalah putih dan latar belakangnya adalah warna cyan. Dan selanjutnya adalah button config foreground color. Ini adalah waktu saat tombol itu ditekan akan merubah warnanya menjadi, latar belakangnya menjadi putih dan latar belakangnya akan menjadi biru. Nah, jika sama dengan berada di kolom paling kanan, tempatkan di kolom sebelumnya dan span 2 kolom sehingga mengisi kotak kosong di sampingnya. Jadi kita akan menyatukan 2 kolom tadi untuk satu kolom besar untuk menempatkan sama dengan, yang mana kita dapat tulis if value sama dengan n kolom 0. Button grid row ini adalah untuk ukuran dari barisnya memakan ukuran 2, sedangkan kolomnya hanya 1. Dan kolom span ataupun digabungkan menjadi menggabung menjadi satu tombol yang besar. Dan button grid row ya sama. Ini untuk sticky itu adalah efek pada ataupun efek untuk pada saat ditekan. Adapun frame, pack ini adalah operasi-operasinya. Pengertian dari operasi-operasinya adalah ada karakter A sebagai angka, karakter B sebagai tidak adakan terlebih dahulu, karena pada saat nanti di running akan menampilkan bahwa B itu adalah 0, maka B tidak ditampilkan, maka yang awal ditampilkan itu hanya satu angka yaitu 0. Operator remove zero decimal ataupun menghilangkan angka 0 yang memiliki koma. Seperti kan jika kita memasukkan string, otomatis hasilnya akan koma walaupun angka itu bulat. Kita hilangkan saja dengan batasi ketiga angka. Ini untuk pembagian yang cukup rumit seperti 10 dibagi 3. Nah, kita batasi angka di belakang komanya itu hanya 3 angka saja. Maka dapat kita tulis dengan 6 round 3. If 6% 1 sama dengan 0, 6 integer 6 return string 6. Ada definisi button clicked atau pada saat tombol ditekan, yang mana global right symbol top symbol yang dapat
efek pada simbol-simbol seperti ini. Nah, value if the right symbol, value ataupun hasil yang dapat dihasilkan dari simbol-simbol di bagian kanan. Yang mana yang pertama adalah sama dengan ini tidak ada operasi, is not, if a is not non and operator is not known and operator is not known. B equals B label text. Label yang dimaksud adalah tadi seperti tadi ya yang sudah dijelaskan. 6A atau nomor A, nomor pertama adalah float, berjeniskan float, dan nomor B juga berjeniskan float. Lalu selanjutnya adalah operator. Pengertian dari operator. Operator float ini diartikan sebagai ya hasilnya sama remove zero decimal, ataupun hasilnya nanti tidak akan ada, misal 2 tambah 2 tidak akan menjadi 2,0, tapi akan menjadi angka yang baku 2 dengan operasi 6A plus 6B. Dan selanjutnya adalah operator min dengan operasi 6A min 6B. Yang selanjutnya adalah kali dengan operasi 6A, kita menggunakan sistem operasi bahasa programming dengan simbol yang berbeda. Dan selanjutnya adalah elif bagi, kita sama seperti kali menggunakan bahasa programming namun dengan simbol yang berbeda. Ada label text clear all, ini adalah untuk menghapus semuanya. Adapun value dari ataupun hasil dari operasi-operasi ini ada diantaranya adalah label a text, label ya seperti ini. Ini adalah menjelaskan apa hasil dari operasi-operasi yang dilakukan. Nah, ini ada hasil dari ataupun ya hasil dari simbol-simbol yang berada di atas. Yang pertama adalah SC. SC itu singkatan dari all clear ataupun untuk menghapus semua karakter. Yang mana label teks pada hasilnya adalah 0. Sedangkan dan teks yang selanjutnya adalah plus minus. Plus minus ini adalah untuk mengganti jenis angkanya menjadi plus ataupun minus. Nah, selanjutnya adalah C adalah untuk menghapus karakter satu persatu, tidak seperti SC. Tadi SC adalah untuk menghapus banyak karakter sekaligus. Dan selanjutnya adalah angka atau tanda lainnya, value. Nah, adapun titik ini berfungsi sebagai koma dalam hal ini. Jadi di sini disebutkan titik ini tidak di dalam label text plus equal value, elif value if 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, if label text equal 0, label text value is ganti menjadi 0. Menjadi jika hasil tidak sesuai seperti 1 ditambah dengan titik, itu tidak akan memiliki hasil. Jadi saya di sini tidak menggunakan kata error ya. Jadi saya langsung menggantinya dengan angka 0. Nah, sama, jadi sini pusatkan. Ini untuk posisi jendelanya tersendiri, yaitu ada window update, power generator dengan ukuran baru ataupun ukuran yang sama lah. Ataupun window width, window XY, ini adalah untuk koordinat pada saat jendela dibuka ataupun pada saat script ini di running ya, sama window main loop. Jadi contohnya kira-kira seperti ini. Nah, jadi 0 di sini adalah sebagai hasil pertama, dan jika kita melakukan suatu operasi, angka 0 ini akan langsung berubah. Sedangkan kita masukkan salah satu operasi, maka angka yang di atas ini akan berpindah ke bawah. Dan pada saat kita memasukkan operasi lagi ataupun karakter, maka karakter ini akan dimasukkan ke atas. Pada saat kita menjumlahkannya atau menghasilkan outputnya, maka hasilnya akan menghasil di bagian atas. Mungkin hanya seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Selebihnya terima kasih.